Yang pasti kita harus mengetahui penyebabnya seseorang masuk menjalankan program bayi tabung. Kalau misalkan emang gara-gara misalkan spermanya nggak ada, ya nggak mungkin dong hamil alami. Kalau seandainya emang saluran tubannya tidak ada ataupun buntu gitu ya, gimana caranya juga hamil alami. Halo sahabat Nova, saya dengan Dr. Cynthia Agnes Susanto, spesialis obstetri dan ginekologi dari Pusat Fertilitas Bocah Indonesia. Pada kesempatan sekarang saya ingin membahas mengenai program kehamilan dengan cara bayi tabung ya. Yang pertama, mitos atau fakta detak jantung bayi menggambarkan jenis kelamin. Mitos, jadi detak jantung bayi sama sekali tidak berhubungan dengan jenis kelaminnya. Mitos atau fakta kita bisa menentukan jenis kelamin dengan bayi tabung. Bisa, tapi dengan program PGS ya. Jadi bisa ditentukan untuk dengan program PGS, tapi tidak bisa dipilih sebelumnya. Jadi dia sudah dalam bentuk embrio kita periksakan, kita baru tahu dia jenis kelaminnya perempuan atau laki-laki. Jadi kita tidak pernah bisa memilih di depan. Selanjutnya itu mitos atau fakta bentuk perut menggambarkan jenis kelamin tertentu. Mitos, jadi bentuk perut sama sekali tidak berhubungan dengan jenis kelamin perempuan ataupun laki-laki. Yang selanjutnya mitos atau fakta ketika anak kedua udah bayi tabung, anak selanjutnya pasti membutuhkan program bayi tabung. Yang pasti kita harus mengetahui penyebabnya seseorang masuk menjalankan program bayi tabung. Kalau misalkan emang gara-gara misalkan spermanya nggak ada, ya nggak mungkin dong hamil alami. Kalau seandainya emang saluran tubannya tidak ada ataupun buntu gitu ya, gimana caranya juga hamil alami. Jadi kalau seandainya memang tidak ada faktor yang bermasalah banget, kalau tidak mutlak bayi tabung, dia sangat mungkin kok hamil kedua, ketiga dengan alami tanpa harus menjalani program IVF lagi. Oke, yang terakhir mitos atau fakta, apakah kita bisa merencanakan jenis kelamin bayi laki-laki atau perempuan atau bahkan kembar dengan program kehamilan secara alami? Oh, kalau alami susah untuk menentukan semuanya. Jadi alami kan hanya berdasarkan kita tunggu aja telur yang keluarkan berapa. Kalau seandainya telurnya satu, kebetulan ketemunya satu sperma, saat itu langsung pemecahannya banyak, bisa menjadi kembar. Tapi kita tidak bisa merencanakan. Kalau seandainya telurnya jadi dua, yaitu syukur karena belum tentu dalam 1 tahun kita bisa keluarin 2 telurnya. Ya, dan kita tidak pernah bisa memilih jenis kelamin ya, perempuan laki-laki. Maksudnya dengan cara apapun kita mau makan daging banyak mau makan sayuran banyak, itu tidak menjamin bahwa dia akan menghasilkan sperma X atau sperma Y. Dan sekali lagi yang membawa sperma adalah laki-laki, bukan perempuannya. Itulah mengenai proses dan cara-cara bayi tabung yang sudah dibahas. Kalau misalkan teman-teman sahabat Nova memiliki pertanyaan ataupun ingin konsultasi, silakan datang ke Pusat Fertilitas Bocah Indonesia.